Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Salam kebajikan, rahayu, namo buddhaya, shalom. Salam guru penggerak, bergerak, dan menggerakkan. Kami dari kelompok 3 CGP Angkatan 11 Kabupaten Bulungan. Saya Linda Muanti SPD MPD dari SMA Negeri 1 Pesok. Saya Jenny Karna Putri SPD dari SMP Negeri 5 Tanjung Palas Timur. Saya Nanang Aciman SPD dari SMP 6 Tanjung Palas Timur. Kami akan mempresentasikan tugas supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan kuci. Selamat menyaksikan. Sore Bu Jenny. Sore Ibu Linda. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Linda. Syukurlah kalau gitu Bu. Nah, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya akan berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bu Jenny dengan coachinya yaitu Pak Nanang. Namun sebelum Ibu Jenny memulainya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan nih terkait rubrik penilaian dan observasi saya. Siap. Nah, di sini rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu Jenny sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bu Jenny juga memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan ketika melakukan coaching nanti Ibu Jenny jangan lupa untuk menerapkan alur tirta dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, itu adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu Jenny. Bagaimana, bisa dipahami Bu? Siap, paham Ibu atas penyampaian tentang rubrik penilaian yang akan Ibu Linda supervisi nanti ke saya. Telah memberikan apa aja alur rubrik penilaiannya sehingga saya akan paham nanti ketika saya mengcoachi Bapak Nanang. Oke, baik. Nah, sebelum memulainya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terlebih dahulu Bu Jen, yaitu terkait peningkatan keterampilan coachingnya Bu Jenny. Nah, saya ingin memberikan dukungan bagaimana yang saya dapat bantu Ibu Jenny. Bagian mana itu? Terima kasih Bu Linda karena Ibu Linda telah meluangkan waktu untuk membimbing saya. Di sini yang akan saya ingin Ibu Linda memberikan dukungan terhadap kemampuan saya untuk mendengarkan secara aktif apa yang nanti si Pak Nanang atau coach saya akan menyampaikan solusi, menyampaikan permasalahannya dan saya bisa memberikan solusinya, dan juga saya harus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sehingga di dalam nanti terjadinya proses coaching saya mendapatkan solusi bersama dengan Pak Nanang atau sebagai coach saya. Ya, baik Bu Jen, saya akan mendukung Bu Jenny dalam hal itu. Dan bagian mana yang ingin Bu Jenny fokuskan pada observasi nantinya? Makasih Bu Linda. Yang saya harapkan dari Ibu Linda dapat memperhatikan saya bagaimana saya bisa mendengarkan secara aktif Bu Linda, dan juga bagaimana saya menyampaikan pertanyaan kepada coach saya. Itu yang harus menjadi perhatian penting nantinya Bu Lin.
Oke, baik Bu Jen, sudah saya catat. Tadi Bu Jenny minta diperhatikan mendengarkan secara aktif dan cara mengajukan pertanyaan bermakna ya Bu Jen ya. Nah, bagaimana menurut Ibu Jenny, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya nih Bu Linda tentang peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan beberapa pertanyaan yang efektif yang akan sangat berguna terhadap proses coaching nanti bersama dengan coach saya. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin dan saya percaya bahwa akan lebih baik lagi untuk membimbing misalnya teman rekan sejawat dan juga untuk membimbing nantinya pasti akan membimbing murid di dalam proses pembelajaran. Ya, saya paham. Baik Ibu Jenny, apa yang harapan Ibu Jenny nanti dari observasi kita nanti? Makasih Bu Linda. Tentunya harapan saya nantinya dalam terjadinya proses observasi ini, saya berharap Ibu Linda akan memberikan umpan balik atau refleksi terhadap saya, sehingga saya dapat membangun untuk membantu perkembangan saya Ibu Linda, khususnya dalam tadi yang saya bilang untuk mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang lebih bermakna. Ya, baik Bu Jen, kita akan mulai Bu Jen ya nanti. Ibu Jenny akan melakukan coaching bersama Pak Nanang sebagai coach dan Ibunya sebagai coach. Oke, silakan Bu Jen. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Jen. Alhamdulillah kalau Pak Nanang sehat. Saya senang mendengarnya kalau Pak Nanang sehat. Tapi sepertinya saya lihat raut-raut wajah Pak Nanang ini mungkin ada masalah kayak Pak Nanang ya. Iya, benar ada masalah yang saya hadapi. Gitu Pak Nanang. Boleh nih curhat atau kita saling berdiskusi bersama ini, kalau boleh tahu apa sih yang menjadi permasalahannya Pak Nanang? Gini Bu, yang ada saya ini sebetulnya gimana sih meningkatkan kemampuan saya dalam pengelolaan waktu yang lebih efektif. Oh gitu. Jadi sebelum kita membahas tentang masalah Pak Nanang tadi ini, di sini kita sama-sama supaya enak nih Pak Nanang ya. Tujuan dari pembicaraan kita nih sebenarnya untuk apa ya? Tujuan pembicaraannya? Tujuannya ingin saya bisa mencari solusi Bu dari masalah yang saya hadapi yang sekarang ini. Baik, siap Pak Nanang. Semoga dari hasil pembicaraan kita hari ini kita sama-sama mendapatkan solusi dari permasalahan Pak Nanang ya Pak Nanang ya. Betul, Bu. Kalau boleh tahu permasalahannya tadi apa Pak Nanang? Tentang susah untuk pengelolaan waktu ya, yang lebih efektif. Yang lebih efektif. Maksudnya pengelolaan waktu yang lebih efektif itu seperti apa Pak Nanang ya? Saya di sini merasa kesulitan dalam tugas yang ada dan waktu yang sudah ditentukan Bu, seperti itu. Waktu yang ditentukan seperti contohnya seperti apa Pak Nanang masalahnya? Waktu yang Jadi waktu yang ditentukan itu maksudnya di deadline. Misalkan ada hal diantaranya misalkan kepala sekolah, Pak tolong harus dikerjakan ini dalam waktu dekat. Ya, ternyata ada tugas tambahan yang lainnya yang jadi saya itu merasa mana dulu yang harus saya kerjakan dulu Bu, seperti itu. Jadi saya meminta solusi dari Ibu, ada strategi atau apa untuk pengelolaan waktunya seperti itu Bu. Oh begitu Pak Nanang. Untuk kalau menurut Pak Nanang nih, untuk solusi memecahkan masalah Pak Nanang tadi, menurut Pak Nanang sebaiknya seperti apa Pak Nanangnya untuk bisa Pak Nanang membagi waktunya tadi itu? Menurut Pak Nanang seperti apa? Yang saya rasakan itu setelah saya berpikir itu, saya itu harus membuat jadwal Bu yang terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas yang berdasarkan tingkat urgensi Bu. Mana dulu yang harus saya kerjakan, mana dulu yang kira-kira masih bisa ditangguhkan, seperti itu Bu. Oh, saya setuju dengan pendapat Pak Nanang. Berarti Pak Nanang harus lebih bisa mana nih membagikan waktu mana yang urgen, mana yang bisa dikerjakan di belakang, mana yang harus diutamakan yang duluan. Setelah itu ini Pak Nanang kan sudah mendapatkan nih solusinya. Rencana Pak Nanang untuk selanjutnya seperti apa Pak Nanang? Jadi
saya itu akan mencoba membuat reminder dan mengajar rekan kerja untuk mendukung apa yang saya rencanakan, yang saya schedule-kan, biar apa yang menjadi tugas saya bisa terlaksana secara baik dan secara benar, begitu Bu. Oh, baik, bagus sekali tuh rencananya Pak Nanang untuk membuat reminder tugas ya. Oke Pak Nanang. Baik Pak Nanang, tadi kan Pak Nanang sudah menemukan nih rencananya untuk membuat jadwal dan urgensinya. Saya menanyakan kembali, apakah Pak Nanang akan ada rencana yang lain selain itu Pak Nanang? Rencananya untuk saat ini Masih ini Bu, seperti ini tetap betul. akan saya lakukan apa yang tadi kita bahas sama-sama. Siap. Setelah itu nanti kita lihat perkembangannya, tapi saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi dalam mengatasi masalah yang saya hadapi Bu untuk saat ini. Sekarang di dalam suatu Pak Nanang, di dalam suatu kegiatan, di dalam suatu kerja pasti kita harus mempunyai komitmen nih. Kalau boleh tahu menurut Pak Nanang, komitmen atau tanggung jawab nanti untuk kedepannya? Iya. Seperti apa komitmennya? yang akan saya lakukan adalah memantau perkembangan saya secara berkala Bu, dan meminta umpan balik dari rekan sejawat dan mencari sumber daya tambahannya jika diperlukan. Seperti itu komitmen. Saya berharap nantinya dari permasalahannya Pak Nanang ini yang setelah kita obrolkan, kita telah menemukan solusi tadi kan. Yeah. Pak Nanang harus melihat bagaimana urgensi yang mana duluan, dan Pak Nanang juga sudah membuat komitmennya. Yeah. Dan juga rencananya tadi Pak Nanang sudah membuat komitmen dan tanggung jawabnya. Saya berharap dari obrolan kita ini nanti ke depannya Pak Nanang bisa terapkan ya Pak Nanang ya. Baik Bu, siap. Saya juga doakan untuk Pak Nanang agar selalu sehat dan bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Pak Nanang. Pak Nanang dapat kembali lagi beraktivitas. Cukup sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih. Selamat sore Bu Jenny. Sore Bu Lina. Ya, terima kasih ketemu lagi kita ya pada sore hari ini. Terima kasih juga telah menyediakan waktunya untuk berbicara dengan saya. Nah, kali ini saya ingin membahas hasil observasi yang telah kita lakukan tadi ya, sesi coaching sebelumnya Ibu dengan Pak Nanang. Nah, bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetisi tersebut? Siap Bu Lina, terima kasih. Saya merasa setelah melakukan coaching tadi bersama Pak Nanang, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik pada saat saya mendengar secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan tadi waktu coaching itu Bu Linda. Apa yang membuat Ibu Jenny merasa demikian? Yang membuat saya merasa demikian itu kemampuan saya mendengarkan secara aktif. Itu saya fokus mendengarkan apa yang coach itu bicarakan dan juga tetap mampu menggali lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik itu Bu Dinda. Ya, baik Bu Jen, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Ya, jadi tadi waktu Ibu Jenny melakukan observasi, melakukan coaching dengan Pak Nanang, ya, saya mengobservasi, saya melihat bahwa Ibu Jenny telah melakukan itu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Bu Jenny tentang hal ini? Saya merasa terima kasih sekali Bu Lina karena telah memberikan umpan balik terhadap saya untuk menjadikan saya nantinya menjadi coach untuk selanjutnya agar lebih baik. Terima kasih. Saya senang mendengarnya. Terima kasih sekali lagi untuk umpan baliknya Bu Lina. Ya, baik Bu Jen, tapi tadi di sini ada juga saya lihat ya beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan. Misalnya tadi saat observasi tadi saya perhatikan saat Ibu Jenny melakukan coaching bersama Pak Nanang itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, mungkin dapat digali lagi Bu agar coachingnya dapat diberdayakan lebih lagi. Oke, baik Bu Linda. Terima kasih, saya mengerti. Saya akan mempelajari terlebih lagi bagaimana cara untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching yang akan saya lakukan nantinya Bu Linda. Ya, baik Bu Jen.
Nah, dari diskusi kita tadi, apa langkah konkret yang akan Ibu Jenny ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Oke, untuk meningkatkan langkah konkretnya tentunya pastinya saya akan terus belajar secara intensif, saya akan berlatih terus-menerus, saya akan melakukan praktik baik agar apa yang telah saya lakukan ini tidak akan saya lupakan, Bu Linda. Dan juga saya akan bagaimana caranya mendengarkan lebih aktif lagi dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga ilmu yang apa yang saya dapatkan bisa selalu saya terapkan di lingkup dan di kehidupan saya ya Bu Linda. Iya, baik Bu Jen, luar biasa sekali semangatnya ya. Ya. Nah, ini adalah langkah yang baik Bu Jen. Nah, saya juga akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Dan satu hal terakhir, kira-kira apa yang Ibu Jenny peroleh dari proses ini? Terima kasih Bu Linda. Dari hasil proses kita supervisi ini, saya merasa lebih memahami area mana aja yang saya perlu kembangkan. Dari hasil tadi Ibu Linda menyampaikan umpan balik terhadap saya, dan saya berterima kasih atas bimbingan dari Ibu Linda. Saya rasa itu memang sangat positif dan akan membantu saya untuk mendukung ke proses selanjutnya. Terima kasih Bu. Ya, baik Bu Jenny, terima kasih juga. Semoga supervisi akademik hari ini bisa diimplementasikan pada coaching berikutnya. Siap, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat sore. Selamat sore juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik Pak Nanang. Dari hasil kita pertemuan kemarin itu, di sini saya akan membahas lagi nih Pak Nanang. Sebelum kita memulai proses coaching, di sini izinkan saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses nanti Pak Nanang bagaimana mengcoaching dengan coachingnya ya Pak Nanang ya. Namun sebelum Pak Nanang memulai untuk proses coaching, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nih Pak Nanang. Iya. Terkait rubrik penilaiannya ini menjadi acuan saya adalah saya harapkan dari proses percakapan nanti Bapak Nanang sudah memiliki prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Pak Nanang sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran secara penuh ya Pak Nanang ya, Iya, baik. mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan ketika melakukan coaching nantinya Pak Nanang, jangan lupa nih Pak Nanang untuk selalu menerapkan namanya alur tirta ya Pak Nanang ya, yang dimana alur tirta itu ada tujuan, identifikasi rencana, dan tanggung jawab. Nah, itulah tadi Pak Nanang rubrik penilaiannya akan saya jadikan acuan dalam mengamati Pak Nanang. Bagaimana Pak Nanang? Dari penjelasan saya apa bisa dipahami? Siap, Bu, paham. Oke Pak Nanang, sebelumnya nih ada beberapa pertanyaan nih Pak Nanang sebelum Pak Nanang untuk melakukan keterampilan coaching. Saya ingin memberikan dukungan nih terhadap Pak Nanang. Saya tanya dukungan apa yang akan membantu Pak Nanang untuk dapat menerapkan keterampilan coachingnya. Iya. Terima kasih, Bu. Saya ingin Ibu untuk membimbing saya untuk meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Bu. Itu yang saya harapkan dari pembicaraan hari ini. Baik, Pak Nanang. Saya akan selalu nih mendukung penuh apa yang Pak Nanang harapkan. Terus itu menurut Pak Nanang nih, bagaimana ya, bagian mana yang ingin Pak Nanang fokuskan pada observasi hari ini, Pak Nanang? Saya berharap dari Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna, Bu, yang nanti
yang saya lakukan itu. Oke, baik Pak Nanang. Sudah saya catat ya Pak Nanangnya, berarti Pak Nanang ingin diperhatikan dari bagaimana cara mendengarkan secara aktif dan cara mengajukan pertanyaan yang bermakna ya Pak Nanang ya. Menurut Pak Nanang nih, sejauh mana tingkat kemampuan Pak Nanang dalam hal ini Pak Nanang? Kemampuan saya percaya untuk peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif ya. Ini akan sangat berguna dalam proses coaching. Nah, coaching saya dengan coaching nanti ya, dengan meningkatkan keterampilan ini saya yakin bisa lebih baik lagi membimbing dalam proses pembelajaran, Bu. Oke, Seperti itu. baik Pak Nanang, saya paham akan apa yang Pak Nanang sampaikan. Terus di sini apa sih harapannya Pak Nanang dari kita observasi seperti ini Pak Nanang? Harapan yang saya inginkan adalah bisa memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, Bu, selaku coach, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke Pak Nanang, insya Allah nanti setelah Pak Nanang melakukan coaching, saya akan memberikan umpan balik yang insya Allah membangun untuk memperbaiki apa yang telah terjadi ya Pak Nanangnya. Sekarang saya persilakan Pak Nanang untuk melakukan coaching bersama dengan coachingnya Pak Nanangnya. Saya persilakan. Selamat sore, Bu Linda. Selamat sore Pak Nanang. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Linda? Sehat? Sehat Pak Nanang, puji Tuhan. Iya. Tapi kok saya lihat sepertinya hari ini kurang ceria seperti biasanya. Apa yang Ibu sedang pikirkan Iya, Pak masalah Nanang. hari ini? Akhir-akhir ini saya itu banyak pikiran Pak Nanang. Ada permasalahan yang mengganggu di benak saya sebenarnya. Kalau boleh tahu permasalahan apa ya, Bu Linda ya? Ya gini Pak Nanang, akhir-akhir ini kan banyak sekali beban kerja atau tugas-tugas nih. Nah kebetulan saya ini tidak bisa juga agak sensitif gitu Pak Nanang, karena saat kita banyak tugas pikiran kita tuh kacau. Nah pas kita ke sekolah ternyata lingkungan sekolah tuh kotor, sampah berhamburan di kelas, dilaci-laci, padahal depan kelas ada tong sampah. Nah jadi tambah semangat Pak Nanang, jadi kita tuh bakal sensitif gitu. Jadi itu yang buat saya tuh jadi ndak mood kerja, jadi kayak malas gitu. Oh, seperti itu. Baik, Bu Lin. Jadi harapan pembicaraan hari ini ingin membahas tentang anak-anak di kelas yang buang sampah sembarangan ya, Bu Lin ya? Ya, betul sekali Pak Nanang. Menurut Ibu, percakapan kita hari ini, apa yang Ibu harapkan ya? Nah, tentunya Pak, sebenarnya saya mengharapkan solusi. Nah, atas masalah-masalah yang saya hadapi di sekolah. Nah, khususnya itu bagaimana supaya anak-anak memiliki kesadaran tentang kebersihan lingkungan, khususnya lingkungan kelasnya masing-masing dan buang sampah pada tempatnya. Baik, Bu Lin, saya memahami apa yang dirasakan Ibu Linda saat berada di ruang kelas tersebut. Baik, Bu Lin, sebelum kita mencari solusi, apakah Bu Linda mengetahui penyebabnya anak-anak membuang sampah sembarangan? Terus, kira-kira menurut Bu Linda itu seperti apa? Ya, menurut saya Pak, anak-anak ini kurang kesadaran diri sebenarnya, bahwa lingkungan bersih sangat penting untuk kesehatan. Nah, kan ada seungkapan itu, kebersihan bakal kesehatan. Nah, sehingga buang sampah sembarangan itu kan merupakan ketidaksadaran mereka. Dan memang ada beberapa anak sih yang memiliki kesadaran, tapi lebih banyak yang tidak sadar, Pak. Ya. Selain kurang kesadaran buang sampah pada tempatnya, apalagi yang penyebabnya ya, Bu Lin, yang Ibu Linda ketahui? Oh ya, gini Pak Nanang, anak-anak itu kan kurang tahu dampak dari bahaya lingkungan yang tercemar. Kemudian mengganggu pemandangan mata, juga bisa mengganggu kenyamanan orang lain. Serta sekarang akhir-akhir ini kan banyak sekali demam berdarah yang ada di Kecamatan Pesok nih khususnya. Nah, kan bagian itu kan sebagai faktornya adalah sampah juga, Pak Nanang. Oh, begitu ya, Bu Lin. Anak-anak zaman sekarang memang perlu banyak diberikan perhatian untuk kesadaran lingkungan sesuai dengan zamannya ya. Iya, Pak Nanang. Mungkin dengan menugaskan mereka membuat PowerPoint mungkin, atau memberikan video pembelajaran tentang dampak sampah, kemudian juga menyelipkan materi tentang bahayanya sampah. Kan kebetulan saya juga ngajar biologi nih Pak Nanang. Kedengarannya cukup bagus, Bu Lin, bisa memacu anak-anak untuk berlomba mendapatkan sampah sebanyak-banyaknya ke dalam botol air mineral sehingga tidak lagi ada sampah yang terbuang di ruang kelas.
Jadi sekarang Bu Lin, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Bu Linda? Ya, ingin gini Pak Nanang ya, mungkin pertama-tama itu saya akan menyalurkan materi tentang bahaya lingkungan yang kotor untuk kesehatan kita bersama. Dilanjutkan pemutaran video dampak sampah bagi lingkungan. Yang kedua, merevisi atau meninjau kembali kesepakatan kelas yang kurang efektif mengenai kebersihan kelas. Dan tugas yang ketiga mungkin dengan menugaskan mereka membuat PPT, video poster, artikel, rekaman suara, atau peta konsep mengenai bahaya membuang sampah sembarangan. Dan tugas keempat dengan memberikan tugas tambahan untuk setiap anak membawa botol air mineral ukuran 1,5 liter untuk menjadikan tong sampah pribadi yang isinya hanya sampah plastik yang diperiksa setiap jam pembelajaran saya atau dikatakan itu ekobrik, serta mendiskusikan rencana kepada kepala sekolah untuk melaksanakan operasi semut setiap hari, yaitu setiap apel pagi guna membersihkan sampah yang berada di lingkungan sekolah, dan setiap siswa wajib mengambil sampah organik atau on-organik minimal 20 piece, serta mengusulkan kepada koordinator P5 atau guru prakarya untuk memanfaatkan ekobrik sebagai hasil kerajinan yang bernilai jual. Bagus sekali itu Bu Lin, semoga dimudahkan rencananya dan berhasil ya Bu Lin. Ya Pak. Ya. Baik Bu Lin, terkait solusi yang sudah direncanakan, selanjutnya ini membutuhkan komitmen dari Ibu Linda ya. Komitmen apa yang Ibu Linda laksanakan agar rencana bisa berjalan dengan baik. Tentunya dapat melaksanakan komitmen, Ibu tidak bisa berjalan sendiri, membutuhkan dukungan dari orang sekitarnya. Kira-kira dukungan seperti apa ya Bu yang dibutuhkan dari orang-orang sekitar di tempat Bu Linda? Oh iya, saya pertama Pak, saya berkomitmen untuk memutar video tentang sampah, kemudian memberikan tugas yang tadi saya katakan PowerPoint dan video poster sesuai dengan anak-anak punya kesenangan atau potensi seperti perjalanan berdiferensiasi ya, yang baik visual, audio maupun yang kinestetik. Kemudian melaksanakan operasi semut dan juga ekobrik itu, serta melaksanakan operasi semut itu dengan berkolaborasi Pak dengan kepala sekolah, rekan kerja, staf TU dan murid serta pelaksanaannya ya. Kemudian yang terakhir itu mendatangkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup DLH untuk pengolahan sampah menjadi barang berguna dan bernilai jual. Oh, bagus sekali tuh Bu Lin, secara tidak sadar sudah beres permasalahannya ya Bu Lin. Iya Pak. Semangat ya Bu. Iya Pak. Bisa saya pakai untuk juga praktek baiknya dari ekobrik dan narasumber dari DLH. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapannya Bu. Amin. Akhirnya, makasih banyak ya Pak. Saya lega dan tidak ada beban pikiran lagi. Terima kasih Pak Nanang atas waktunya dan semangatnya yang diberikan kepada saya. Ternyata saya tidak sadar sudah bisa memecahkan masalah yang tadi saya hadapi. Baik Bu Lin, terus masih adakah yang mau dibahas atau sudah cukup ya untuk pembicaraan kita hari ini? Ya, baik Pak Nanang, mungkin cukup dulu. Saya sudah dapat solusinya. Nanti kalau ada masalah kita lanjutkan lagi coachingnya. Jika ada lagi nanti di kedepannya yang perlu saya bahas dengan Pak Nanang. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Lin. Semoga sukses dari rencana aksinya. Oke, makasih Pak Nanang. Ya, sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Nanang telah menyediakan waktunya untuk berbicara lagi bersama saya. Di sini saya ingin membahas nih Pak Nanang hasil dari observasi yang telah saya amati tadi Pak Nanang mengcoaching dengan Ibu Linda yang dilakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana nih menurut Pak Nanang performa dalam kompetensi tersebut Pak Nanang? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi ini, Bu. Oke, baik Pak Nanang, sudah baik ya Pak Nanang ya. Menurut Pak Nanang, apa sih yang Pak Nanang rasakan yang sudah baik itu apa? Yang saya rasakan, saya telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Nanang. Tadi hasil dari observasi saya nih Pak Nanang, saya boleh nggak berbagi hasil pengamatan saya? Ya Pak Nanang. Boleh, Bu. Saya melihat tadi bahwa Pak Nanang telah melakukan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik Pak Nanang. Sesuai dengan standar yang kita rujuk yaitu dengan Alur Tirta nih Pak Nanang. Menurut Pak Nanang nih bagaimana pendapat Pak Nanang tentang ini Pak Nanang? Saya senang mendengarnya, Bu. Terima kasih atas umpan baliknya. Oke, baik Pak Nanang. Namun setelah tadi saya melihat juga hasilnya, terus Pak Nanang melakukan coaching, saya juga melihat nih ada saya boleh memberikan masukan nggak tentang melihat aspek-aspek apa aja yang
perlu atau yang masih dapat ditingkatkan Pak Nanang nih, misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan Pak Nanang sebetulnya Pak Nanang bisa lebih meningkatkan bagaimana cara Pak Nanang untuk mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coach ini dapat berpikir secara kritis untuk memberikan solusinya. Bagaimana menurut Pak Nanang? Saya mengerti Bu, saya akan berusaha untuk meningkatkan lagi untuk lebih baik. Oke, baik Pak Nanang. Dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Bapak Nanang ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana akan melakukan latihan lebih intensif Bu dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi. Oke, baik Pak Nanang. Itu menurut saya adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi. Ini Pak Nanang ya. Terakhir nih Pak Nanang, apa yang Bapak peroleh dari hasil proses kita supervisi akademik ini Pak Nanang? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang Bu, dan saya akan berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan Ibu. Oke, baik Pak Nanang, terima kasih. Semoga supervisi akademik yang telah kita lakukan ini kita dapat implementasikan pada coaching berikutnya, baik Pak Nanang ya. Terima kasih karena sudah azan maghrib, kita akhiri dulu pembicaraan kita. Terima kasih Pak Nanang.